Ya, Sonabay TV, Anda masih bersama kami di Obrolan Kesehatan dan kita masih membahas seputar istilah menyapi dengan cinta ini Dokter Ana ya. Tadi kita kembali mungkin jangan sampai diputus secara tiba-tiba gitu. Oke Dokter, nah tadi kan ada langkah mungkin trik yang dapat dilakukan, frekuensinya dikurangin perlahan-lahan, mungkin yang biasanya 3 kali jadi 2 kali gitu kan, jadi sekali. Jadi mungkin anak menjadi terbiasa juga Dokter ya, terbiasa untuk tidak mendapatkan ASI seperti itu kan ya. Nah, kalau diiringi dengan susu formula, itu apakah menjadi suatu trik yang tepat Dokter? Silakan sih, itu pilihan ya, memberikan susu formula atau tidak itu pilihan bagi orang tua, karena intinya ada pengganti gitu. Jadi kalau tidak boleh nenen, saya dapat apa? Gitu. Apakah diberikan air putih misalnya, atau justru porsi makan yang ditambah gitu kan, atau aktivitas. Jadi diganti dengan aktivitas, nggak usah nenen, yuk main aja gitu. Jadi dia sibuk gitu ya? Iya, jadi dia lupa gitu kan. Intinya ya itu tadi, silakan. Intinya mengganti proses menyusui itu dengan aktivitas yang lain, bisa dengan konsumsi makanan yang lain atau kegiatan. Oke. Nah itu kan misalnya dia disapi usia 1 tahun dengan 2 tahun, itu kan berbeda ya Dokter ya, mungkin kualitas nutrisi yang diterima juga berbeda gitu kan ya. Nah apakah penggantinya itu juga berbeda Dokter yang disarankan? Mulai umur 6 bulan kan anak-anak ini sudah makan, sudah ada makanan pendamping ASI. Biasanya nih 1 tahun dia sudah makan makanan yang sama dengan menu keluarga gitu kan. Kalau pengganti seperti susu formula misalnya, ya itu kembali lagi itu pilihan orang tuanya. Susu itu kan hanya pelengkap, jadi tidak jangan diartikan bahwa pengganti ASI adalah susu formula. Karena ASI itu dibutuhkan secara eksklusif hanya sampai 6 bulan. Sesudahnya itu kan hanya pelengkapnya saja. Anak-anak harus makan makanan menu lengkap supaya kebutuhan nutrisinya cukup. Jadi jangan diganti oleh sufor. Sufor itu hanya pelengkap, boleh diberikan. Anjurannya itu hanya 1-2 gelas sehari. Mungkin itu Dokter ya yang harus mungkin diedukasi lagi ke masyarakat bahwasanya kan pada saat dia dilepas langsung kasih sufor biasanya gitu. Itu yang salah, karena sufor itu nutrisinya tuh nggak seimbang, nggak lengkap dibandingkan dia makanan. Betul. Itu hanya pelengkap saja. Jadi 1 atau 2 gelas sehari silakan, tapi jangan jadi menu utama. Bener, karena kalau dilihat ya kasus sekarang itu banyak dok, pada saat misalnya itu lepas aja lah misalnya ASI-nya, terus diganti sufor, jadi anaknya itu minum sufor. Kalau nggak mau makan nggak apa-apa, yang penting minum susu. Iya, yang penting minum susu kan ya, karena itu masih banyak mindset yang terbentuk mungkin juga di tengah masyarakat gitu Dokter. Nah, kalau untuk pemilihan susu itu alangkah lebih baiknya mungkin sebagai pendamping, sufor itu lebih baik yang kandungannya seperti apa Dokter? Rata-rata hampir sama ya Mbak. Sufor itu kan dari susu sapi yang difortifikasi, jadi ada tambahan vitamin dan lain sebagainya. Karena konsumsinya nggak banyak, saya rasa komposisi yang berbeda sedikit banyak itu nggak terlalu pengaruh ke anak. Silakan, mungkin pertimbangannya harga mungkin ya itu yang pertama. Ya kayaknya sekarang juga susu formula itu sudah dikemas sedemikian rupa untuk usia sekian, ini kebutuhannya apa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk gitu ya. Usia sekian juga beda. Dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan diri, ada juga yang cocok-cocokan ya. Betul. Untuk susu formula itu Dokter ya. Rasanya kan mungkin beda, anaknya mungkin lebih suka yang ini. Bahkan ada yang alergi kalau kita lihat sekarang sama susu formula. Nah, kalau untuk penggantinya tadi kan nutrisi lebih baik makanan Dokter. Nah, lebih baik itu makanannya yang mengandung apa aja Dokter untuk yang anak? Seimbang. Ada karbohidratnya, ada protein yang dapat dari lauk, gitu kan. Baik itu protein hewani atau nabati, ada lemak juga, lemak hewani nabati. Serat dari sayur dan buah itu juga jangan jadi 4 sehat 5 sempurna itu memang sebenarnya kalau dulu ya zaman kita SD ya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang nggak ada lagi istilah itu. Penyempurnanya. Jadi ketahuan dong, saya anak zaman dulu gitu ya. Penyempurnanya susu gitu kan. Sekarang nggak. Jadi istilahnya sekarang makanan bergizi seimbang.
Oke, nah kalau untuk kuantitasnya dokter, apakah ada hal-hal yang mungkin harus diperhatikan? Anak itu harus makannya sebanyak ini, kalau misalnya untuk ketika lepas dari ASI dia harus makannya sebanyak ini nih untuk melengkapi nutrisinya. Ada sih apa namanya porsi-porsinya gitu, tapi balik lagi ke anaknya sih, balik lagi ke anaknya masing-masing sesuai kebutuhannya. Mungkin anak yang memang aktif secara fisik kayaknya makannya juga lebih banyak dibandingkan anak yang kegiatan fisiknya nggak terlalu banyak. Anak perempuan sama laki-laki Ya, mungkin beda gitu karena ya. aktivitasnya beda. Nah dokter, saya pernah mendengar istilah winning with love. Nah itu sebenarnya apa sih dok maknanya? Ya, winning with love itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi menyapih dengan cinta. Kenapa ada istilah begitu? Tadi ya, menyusui itu kan dimulai dengan cinta, Ya. dijalani dengan cinta. Alangkah lebih baiknya kalau juga diakhiri dengan cinta gitu ya. Jadi jangan sampai semua yang dimulai dan dijalani dengan baik itu akhirnya atau endingnya jelek gitu kan. Karena menyapih itu bukan menghentikan atau memutus bonding, tapi membentuk bonding atau ikatan baru dengan cara yang berbeda. Iya benar ya. Nah mungkin itu ya tadi ya, ketika menyapih itu memang harus ada teknik-tekniknya tersendiri, jangan sampai nanti anaknya trauma. Betul. Gitu, ya. Oke, mungkin di segmen terakhir nanti sedikit diberikan dokter untuk closing statementnya terkait dengan harapan ini untuk para ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang ini ya dilema untuk aduh mau dilepas anaknya cuman masih nggak tega gitu ya, mungkin harapan yang dokter bisa diberikan. Oke, jadi ya itu kembali lagi kalau mau menyapih ada concern dulu. Jadi anak dan ibunya setuju, sudah ikhlas, jangan salah satunya belum rela gitu kan, sehingga nanti proses menyapihnya jadi menimbulkan trauma atau kenangan yang buruk gitu kan buat anak dan ibu gitu. Nah, banyak caranya tadi sudah kita bahas. Jadi intinya semangat saja menyusui ibu-ibu. Kapan waktu yang tepat untuk menyapih itu silakan nanti dikompromikan dengan anaknya masing-masing. Tidak perlu terburu-buru untuk menyapih. Silakan nikmati, jalani sepuasnya momen-momen itu karena momen itu nggak bisa terulang kembali. Bener. Kalaupun ada terulang dengan anak yang berbeda ya dokter ya. Oke, nah itu mungkin yang poin pentingnya dokter ya. Nikmatilah ketika masa-masa menyusui gitu ya sampai pada akhirnya menyapih. Betul. Terima kasih banyak dokter ini untuk informasi yang kita berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sana BTV, untuk para ibu-ibu yang mungkin hari ini sudah mulai merasa dilema nih mau melepaskan anaknya nih mau menyapih. Semoga setelah ini dapat menyapih dengan cinta ya dokter ya. Oke. Nah Sana BTV dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita di obrolan kesehatan edisi kali ini. Dan akhir kata saya Aldila Vidya bersama dengan segenap kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di obrolan kesehatan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.